Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Mbaklen, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Mbaklen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian rutin ketarjian dalam bulan Ramadan minggu yang kedua ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting untuk kita pahami, yaitu Al-Quran dan Sunnah Makbulah dalam Muhammadiyah. Nah, kenapa kok topik ini penting untuk kita kaji dan kita dalami? Ada beberapa alasan, tapi di antara alasan yang paling penting, Muhammadiyah itu terkenal dengan jargonnya aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Al-Quran dan sunnah. Nah, kemudian apa maksud aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah? Ada istilah kembali, ya, kembali itu kan seolah-olah Muhammadiyah dulu pernah meninggalkan, sekarang apa? Ya, sekarang kembali. Kemudian kalau kita menggunakan istilah aruju tadi, aruju itu ya artinya kembali. Ilal Quran wa sunnah dari kata bahasa Arab. Ya, rujuk itu ada tolak, ada rujuk. Berarti dulu Muhammadiyah mentolak atau mentalak Al-Quran, sekarang rujuk itu. Nah, sehingga jargon ini itu terkadang juga dibikin diketawain oleh sebagian orang di luar Muhammadiyah, sehingga perlu untuk kita coba pahami. Sebenarnya ketika kita menggunakan jargon aruju ilal Quran was sunnah, itu maksudnya apa? Yang diantara jawabannya bahwasanya di dalam agama Islam, sumber agama Islam yang primer itu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya ketika Muhammadiyah mengatakan bahwasanya jargonnya itu aruju ilal Quran wa sunnah, maka segala persoalan dalam bidang kehidupan ini dan juga keagamaan maka dirujuk atau dicari dasarnya, kemudian melahirkan solusi dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud dengan aruju ilal Quran was sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Artinya di sini Muhammadiyah tidak juga berafiliasi kepada madhab, gitu. Karena tadi segala sesuatu harus dibingkai, harus didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kembali pada perorangan atau imam madhab, tetapi kembali pada prinsip di dalam kita beragama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud apa? Aruju ilal Quran was sunnah. Artinya juga nanti mengembalikan beberapa pemahaman tentang agama yang mungkin dianggap menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu dikembalikan pada Quran dan As-Sunnah. Kemudian melalui proses ijtihad, yaitu ijtihad itu apa? Usaha untuk mencoba memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga melahirkan sebuah hukum yang menjadi solusi kita di dalam beragama dan di dalam kehidupan dunia ini. Nah, sehingga jargon ini penting untuk kita coba dalami dan nanti kita kaji sejauh mana rumusan tentang kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu dalam kesejarahan
Muhammadiyah. Tapi sebelumnya kalau kita bicara tentang kembali pada Quran dan Sunnah, itu sebenarnya kita harus memahami dulu peta manhaj tarjih. Dalam manhaj tarjih itu sebuah metode di dalam istimbatul ahkam, di dalam mengambil atau menyimpulkan sebuah hukum di dalam Muhammadiyah. Itu ada 4 komponen ya. Yang pertama perspektif, ada paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, kemudian tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Yang ini sudah pernah kita kaji secara tuntas, dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kitabus shalah kita. Kemudian yang kedua itu sumber. Sumber itu ada 2, ada sumber primer atau pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sumber subsidiar atau sumber pendamping atau sumber kedua itu ijtihad itu sendiri. Nanti ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada saddu dzari'ah, dan lain sebagainya. Itu nanti kita suatu saat kita coba kaji satu persatu. Kemudian yang ketiga pendekatan. Muhammadiyah sejak tahun 2000 menggunakan 3 pendekatan. Bayani, pendekatan tekstual; burhani, pendekatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan rasional; kemudian irfani, pendekatan dengan hati nurani atau dzauq gitu. Kemudian yang keempat prosedur teknis, ada atau metode, ada asumsi. Asumsi ini pernah kita kaji ya. Ada asumsi integralistik, ada asumsi jenjang norma, kemudian ragam, ada bayani, taklili, taufiki. Tapi yang menjadi objek kajian kita sekarang pada komponen yang kedua tentang sumber, bahwasanya sumber ajaran beragama di Muhammadiyah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber primer atau pokok ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini nanti kita akan coba dalami dalam kajian kita 1 jam ke depan. Sehingga kalau kita coba klasifikasikan lebih detail ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan sumber hukum dalam Muhammadiyah itu sumber primernya tadi Al-Quran dan Sunnah. Sumber pendamping, sumber instrumental atau sumber paratekstual itu sama semuanya. Itu yang meliputi ijma, konsensus, kemudian qiyas, analogi, istihsan, saddu dzari'ah, maslahah mursalah, fatwa sahabah, kemudian al-urf al-qanuni. Ini mungkin istilah asing ya, tapi nanti setelah kita kaji kita akan pahami sebenarnya yang dimaksud ini apa gitu. Tapi kembali ke tadi topik kita bicara pada pembahasan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber primer di dalam kita beragama di dalam apa? Muhammadiyah. Tapi untuk kita memperdalam atau menjadi starting point kita, awal pembicaraan kita ketika kita bicara tentang kenapa Muhammadiyah menjadikan sumber primernya itu Al-Quran dan As-Sunnah, itu bisa kita temukan di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semua pemikiran keagamaan Muhammadiyah harus diinspirasi oleh apa? Masail Khams atau Mabadi Khamsah, masalah 5. Tetapi ada dokumen yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Masalah 5 itu bisa jenengan dapati di HPT jilid 1. Itu di HPT jilid 1. Tapi yang saya tampilkan ini data yang dulu dihimpun oleh Hotbestur atau pimpinan pusat Muhammadiyah, karena pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu mengajukan 5 pertanyaan kepada cabang dan grup Muhammadiyah. Dulu istilahnya masih cabang dan grup Muhammadiyah, dan juga ulama-ulama Muhammadiyah yang bisa menjawab 5 pertanyaan. Di antara 5 pertanyaan itu yang diajukan, yang pertama mahuddin, apa itu agama. Yang kedua mahiyad dunya, apa itu dunia. Yang ketiga mahiyal ibadah, apa itu ibadah.
Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ma huwal qiyas, apa itu qiyas. Karena ada 5 pertanyaan ini, maka kesimpulannya itu disebut apa? Masail khams, masalah 5 yang ini harus mengilhami semua pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Nah, masalah 5 itu sebenarnya sudah dilontarkan oleh Khotbah Muhammadiyah atau sekarang PP Muhammadiyah tahun 1930-an ya. Tapi surat edaran yang resmi itu 1938 gitu. Kemudian karena ada perang penjajahan, kemudian ada perang melawan Jepang juga, maka untuk melakukan muktamar itu terkendala. Tetapi jawaban itu sudah masuk ke PP atau ke Hotbestur ya. Pada waktu itu di era Ki Haji Mas Mansur gitu. Jadi 1942 sudah dipublish gitu. Ini kitab langka Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan cari ya susah itu sekarang. Yaitu kesimpulan jawaban masalah 5 dari beberapa alim ulama. Itu 1942. Kalau masalah 5 yang ada di HPT kita itu 1954-1955, kemudian ditanfid oleh Ki Haji Ahmad Badawi gitu, yang menjadi PP Muhammadiyah 1965. Ini data keseharian Muhammadiyah Bapak dan Ibu sekalian, penting untuk kita coba kaji ya. Berarti ini sudah 1942 dipublish bukunya seperti ini. Ini cetakan masih hijau lama ya, cetakan pertama ialah tentang apakah agama itu dunia, ibadah, sabilullah dan qiyas. Nah, sesuai dengan konteks pembahasan kita mau menelusuri sebenarnya Muhammadiyah dalam memandang Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana gitu. Atau nanti yang menjadi perdebatan itu istilah sunnah itu. Sunnahnya sunnah sahihah atau sunnah makbulah atau sunnah dalam pemahaman yang bagaimana. Nah, kita dapati Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin bicara tentang sumber pokok di dalam beragama yang dipahami oleh Muhammadiyah, kita temukan yang pertama di masalah 5 dalam definisi ma huwa din, yaitu apa itu agama atau ta'rifuddin, apa yang disebut dengan agama. Dulu jawabannya ini berbeda nanti dengan yang ada di HPT jenengan. Dulu jawabannya yang masuk ke Hotbestur Muhammadiyah kemudian diseleksi dan diverifikasi oleh Ki Haji Mas Mansur, itu rumusannya ya. Ini nanti 1954-1955 itu dibawa ke muktamar di Yogyakarta. Ketika mendefinisikan agama itu apa? Wafil istilah, agama itu secara terminologi alama wadha'ahu Allahu fi kitabihil hakim, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah fi kitabihil hakim, di dalam kitabnya yang hakim. Tapi nanti HPT kita setelah dibahas di muktamar menjadi apa? Fil Quran apa? Fil Quran saja. Kemudian wasunnati nabiyyihi as-sahihah, dan sunnah nabinya yaitu Nabi Allah as-sahihah, yaitu yang sahihah. Kemudian nanti menjadi apa? Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Jadi intinya di sini kita pahami bahwasanya Muhammadiyah dalam memahami agama itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga ditetapkan oleh Nabi Allah atau Nabiullah dalam apa? Sunnahnya yang sahihah. Isinya minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya 3. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga apa? Petunjuk. Limaslahatil basyar dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Ini masih sama ya nanti dengan yang disepakati oleh muktamar ya. Cuma ya yang lanjutannya ini yang dihilangkan ya. Wudhi'at, agama itu diletakkan li tausiah, karena memperluas, wa taisir, dan mempermudah, la lil kharaj wa ta'sir,
tidak untuk menyempitkan dan menyukarkan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian, terutama ketika Muhammadiyah ingin tadi beragama secara menggembirakan. Dulu rumusan kita memang Muhammadiyah dalam memahami agama itu li tausi'ah wa taisir. Makanya Kiai Haji Mas Mansur di 12 langkah itu kan diantaranya apa? Memperluas paham agama. Itu li tausi'ah wa taisir, prinsip beragama di dalam Muhammadiyah yang menunjukkan kemudahan itu. Ini penting untuk kita apa? Coba gali dari data. Maksudnya data Muhammadiyah memang sejak awal Muhammadiyah memahami orang beragama itu mudah, tapi bukan memudahkan loh. Artinya syariat itu mudah untuk diaplikasikan, tapi bukan mempermudah atau apa bahasa Jawanya? Gampang no, bukan semacam itu ya. Oke. Kemudian ketika dibahas di Muktamar Jogja itu tahun 1954-1955, jawaban yang diseleksi oleh Kiai Haji Mas Mansur tadi disepakati oleh muktamirin, sehingga definisi agama kita yang ini baku Bapak dan Ibu sekalian, yang jenengan bisa dapatkan di HPT. Ini penting loh, sejarah ini belum tentu semua orang Muhammadiyah bisa menelusuri. Maksudnya mungkin jenengan kalau bicara definisi agama ya langsung ini kan, tapi bagaimana sejarah dulu dalam merumuskan itu kan perlu untuk kembali pada data-data yang ada di dalam atau dokumen di Muhammadiyah. Kemudian disimpulkan yang disebut agama itu ad-din ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allah fil Quran. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran. Kalau yang jawaban yang diseleksi oleh Kiai Haji Mas Mansur itu fi kitabihil hakim, itu enggak ada masalah gitu. Mungkin redaksinya berbeda tapi maknanya apa? Sama. Kemudian wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, ini dari yang redaksi lama wa sunnati nabiyhi as-sahihah. Sebenarnya juga sama. Yaitu dari sunnati nabiyhi, sunnahnya Nabi menjadi as-sunnah saja. Kemudian as-sahihah, yaitu sunnahnya apa? Sahihah. Ini artinya dari sini dulu kesimpulan kita, sumber ajaran agama di dalam Muhammadiyah yang pertama apa? Al-Quran, yang kedua as-sunnah as-sahihah. Kemudian ketika kita tadi membahas tentang sumber ajaran agama di Muhammadiyah, sebenarnya juga ditemukan di kitab Masail al-Khams ketika menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu mahwal kias. Apa yang disebut kias? Artinya Muhammadiyah dulu sudah membahas kias ya, meskipun banyak warga Muhammadiyah sekarang Muhammadiyah pakai kias, enggak. Kenapa? Karena kias sudah milik sebelah itu. Padahal kita sejak dulu sudah membahas apa? Kias. Karena kias itu ijtihad dalam sikop kecil, tapi dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu ya ijtihad itu. Maksudnya menggali hukum dari permasalahan yang baik ada dasarnya secara tekstual maupun tidak. Dan dalam mendefinisikan kias ketika itu, dari jawaban yang diseleksi oleh Kiai Haji Mas Mansur itu dipilih tentang mal ta'riful kias, apa definisi kias, yaitu yang pertama secara bahasa, kemudian yang kedua secara istilahan. Yang secara istilahan kita coba baca ya, yaitu apa? Ilhaqu amrin, menganalogikan sebuah kasus, sakataan husyari, yang mana syari' yaitu Allah atau Rasulnya itu diam, artinya tidak dijelaskan hukumnya apa di dalam Al-Quran atau Sunnah. Makanya bimansus, maksudnya tidak ada nas yang menjelaskan. Lil hukmi, untuk disamakan hukumnya, li illatin jami'atin bainahuma, karena ada sebuah ilat kausa yang bisa menghubungkan antara tadi permasalahan yang mansus dengan yang tidak mansus. Maksudnya apa? Kias itu mencoba menganalogikan sebuah kasus yang tidak ada hukumnya secara tekstual atau ghairu mansus dengan
masalah yang ada hukumnya secara mansus, secara tekstual. Disamakan dalam masalah apa? Dalam status hukumnya. Kenapa kok disamakan? Karena memiliki kausa atau sesuatu yang menghubungkan dua masalah itu, sehingga qiyas itu harus terpenuhi 4 rukun. Yang pertama apa? Al-asal, pokok. Pokok itu kasus yang mansus, yang ada tagnya. Kemudian yang kedua al-far'u, yaitu cabang, yaitu kasus yang ghairu mansus, yang tidak ada tagnya. Ini yang ingin dicoba digali sebenarnya hukumnya bagaimana. Kemudian yang ketiga ada ilah. Ilah itu ada kausa yang menghubungkan dua kasus tadi. Kemudian baru melahirkan apa? Hasilnya yaitu hukum, yaitu persamaan hukum. Contohnya, misalnya bagaimana hukumnya tuak ya. Tuak itu memabukkan. Maka kalau tuak ada unsur memabukkan, perlu untuk dikaji tentang status hukumnya, akan muncul pertanyaan. Sehingga ketika seorang mujtahid atau seorang ulama ditanya bagaimana hukum tuak, maka dicari dulu dalam Quran dan Sunnah, ada enggak dalil yang berbicara khusus secara tekstual tentang hukum tuak. Maka jawabannya tidak ada. Yang ada innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Karena dalam Al-Quran tidak mungkin ditemukan innamat tuwa'u, sesungguhnya tuak enggak ada gitu. Nah, kemudian dipahami khamr ini apa? Khamr itu ternyata mayutakhot min inabin, sesuatu yang diambil dari anggur. Berarti minuman keras yang terbuat dari anggur. Kenapa kok Al-Quran pakai kata khamr? Karena itu minuman keras yang umum di zamannya Nabi. Kan Al-Quran harus berbicara secara kontekstual ketika itu. Dan berarti hukum khamr itu haram kan? Mansus, ada tagnya dari Al-Quran. Berarti ini dijadikan pokok. Lah kemudian toa ini jadi apa? Farad, yaitu cabang, yaitu sesuatu yang mau dicari tentang hukumnya. Kemudian dicari ilahnya yang menghubungkan antara khamr, antara toa dengan khamr itu apa? Ada unsur iskar, yaitu sama-sama apa? Memabukkan. Khamr itu memabukkan, toa memabukkan, sehingga disimpulkan hukum apa? Sama-sama haram. Itu contoh apa? Qiyas. Hanya saja ketika itu dijelaskan tentang status dan objek qiyas. Di sana dikatakan waqad algha al-qiyasa bil kulliyah al-Imam Ibnu Hazm telah membatalkan qiyas secara totalitas ya Pak, al-Imam Ibnu Hazm, yaitu Imam Ibnu Hazm, seorang imam dari apa? Madhab Zahiri. Ini yang menghidupkan madhab Zahiri setelah dulu mau hilang, karena madhab Zahiri itu didirikan oleh siapa? Dawud Zahiri. Muncullah Ibnu Hazm ini yang menghidupkan madhab Zahiri dalam karyanya Al-Muhalla dan seterusnya. Ibnu Hazm itu menolak qiyas. Kenapa? Karena madhab Zahiri itu madhab literal, sesuatu yang tidak ada dalil Quran dan sunnahnya, ya sudah, berarti apa? Tidak, ya berarti apa? Tidak ada hukum gitu. Karena dia menolak apa? Qiyas, penggunaan akal. Wa athbatahu ghairuhu, itu salah ya, yang betul itu wa athbatahu, bukan wa thabatahu. Wa athbatahu ghairuhu. Tetapi ulama yang lain selain Ibnu Hazm itu menetapkan qiyas. Wa kana dzalika fil qada wal muamalat. Ini yang bicara objeknya. Qiyas itu bisa dipakai dalam masalah qada atau peradilan, wal muamalat dalam apa? Interaksi sosial. Wa amma fil ibadat, adapun dalam konteks ibadah atau ritual, fala ikhtilafa, maka tidak ada perselisihan fi adami thubutihi, tentang tidak sahnya penggunaan qiyas. Ini penting karena nanti melahirkan Muhammadiyah itu menggunakan qiyas tapi dalam konteks apa? Muamalat dunyawiyah. Adapun ibadah Muhammadiyah tidak memakainya ya.
Nanti kita coba lihat dalam beberapa kasus ya, kalau kita lewati. Nanti kalau saya kasih contoh nanti nggak selesai pembahasan kita. Intinya, ketika apa tadi? Jawaban tadi dibawa ke muktamar di Jogja 1954 1955. Ini sebagaimana dalam HPT kita. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ketika masalah 5 itu bicara tentang 5 pertanyaan tadi, tidak ada yang menjelaskan tentang apa sejarah perumusannya atau historical background perumusannya. Tapi ketika bicara kias itu dijelaskan ya, setelah persoalan kias dibicarakan dalam waktu 3 kali sidang dengan mengadakan 3 kali pemandangan umum dan 1 kali tanya jawab antara kedua belah pihak. Setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan kedua belah pihak, dan dengan menginsafi bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya itu hanya sekedar mentarjihkan di antara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain. Kenapa kok perlu dinarasikan tentang perdebatan yang berlaku dalam sidang tadi? Menunjukkan memang kias itu permasalahan yang paling pelik. Beda dengan pendefinisian agama, mahiyat dunia, mahiyal ibadah itu lebih mudah untuk didefinisikan. Karena kias ini pro kontra, apalagi tadi dalam pandangan Ibnu Hazm kias itu tidak boleh dipakai. Ya dalam beragama ya hanya pakai Quran dan Sunnah. Kemudian setelah kita sepakati, oh kias boleh dipakai, objeknya apa? Atau di ruang lingkupnya apa? Apakah dalam semua ruang lingkup atau hanya konteks misalnya muamalat sama qadha saja, ibadah tidak boleh. Ini yang menjadi perdebatan, sehingga antara putusan tarjih dengan mazhab Syafi'i saja itu kadang beda. Contoh misalnya kalau nanti jenengan sholat id, maka sholat id itu ada seruan apa? As-sholatu jami'ah, itu menurut mazhab apa? Syafi'i. Tapi dalil seruan as-sholatu jami'ah itu tidak ada. Hadisnya ada, tapi bicara sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Sehingga di dalam tarjih kita as-sholatu jami'ah itu dikumandangkan, tapi untuk sholat kusuf yaitu gerhana matahari. Tapi kalau selain itu tidak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dikiaskan, yang penting sholat itu dianjurkan secara berjamaah, tidak sholat wajib, karena azan itu hanya dipakai di sholat wajib. Kalau sholat sunnah yang dia disunahkan untuk berjamaah, karena tidak ada azannya diganti dengan as-sholatu jami'ah. Dasarnya apa? Dikiaskan dengan sholat kusuf. Tapi kalau di Muhammadiyah, karena ini masalah ibadah, ya berarti yang pakai as-sholatu jami'ah ya sholat kusuf. Adapun sholat id, sholat tarawih, sholat apa lagi, istisqa, itu ya tidak pakai gitu. Ini kan menunjukkan kalau kias itu sangat pelit gitu. Ya, misalnya saya dulu ketika belajar kias itu kita sampai 4 semester itu untuk mengkaji tentang kias. Selama 2 tahun ya materinya cuma kias saja itu. Coba bayangkan 2 tahun kok materinya kias saja. Menunjukkan kalau kias itu, kalau jenengan belajar usul fikih, materi yang paling berat itu masalah apa? Kias itu. Nah, sehingga keputusan ketika itu annal asla fi tasyri' al-islami alal itlaq huwal Qur'anul Karim wal hadis syarif, menunjukkan sumber hukum primer di dalam Muhammadiyah apa? Al-Quran Al-Karim dan hadis syarif. Nanti kita coba lihat di definisi agama kok pakai as-sunnah shahihah, tapi di sini kok pakai hadis syarif. Bagaimana pemahaman Muhammadiyah? Apakah sunnah itu sinonim dengan hadis atau berbeda? Nanti kita coba kaji ya. Kemudian dijelaskan kias itu dipakai kapan? Ketika ada sebuah keadaan yang mengharuskan muncul sebuah hukum. Artinya
kias itu baru dipakai ketika ada sebuah pertanyaan yang mendesak. Misalnya kalau kita kebetulan hidup di daerah samping Tuban sehingga tahu toak, ini kan muncul Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana hukum toak yang punya unsur memabukkan? Tapi mungkin bagi masyarakat yang jauh dari Tuban nggak tahu nama toak, ya tidak perlu untuk memunculkan hukum toak. Itu maksudnya kias itu dipakai ketika ada kebutuhan. Misalnya sekarang jual beli online. Bagaimana hukumnya? Bagi masyarakat yang tidak hidup di dunia maya, masih di tengah hutan, ya tidak perlu membahas apa hukum jual beli online. Itu kan sesuai kebutuhan gitu. Nah, makanya kias itu digunakan semacam itu ya. Walisat hiya minal umur al ibadat. Kias itu tidak diaplikasikan dalam perkara ibadah al maqdoh, ibadah yang maqdoh khusus. Berarti kalau ibadah amah, muamalat atau peradilan boleh. Walam yarid fi hukmihan nasun sharihun minal Qur'an wa awis sunnah as-sahihah. Dan hukumnya tidak dijelaskan di dalam teks yang sharih, yang eksplisit dari Quran dan sunnah sahihah. Muncul apa? Al-Quran dan sunnah sahihah. Kemudian cara memahaminya dengan cara ijtihad dan istinbat dengan asas persamaan ilah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Intinya di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, intinya Muhammadiyah sumber hukumnya apa? Al-Quran dan sunnah sahihah atau al-hadis asyarif. Kemudian metodenya dengan istimbat. Maksudnya istimbat itu digunakan untuk menggali hukum dari Quran dan sunnah. Kemudian berikutnya tentang kaidah yang masih berhubungan dengan hadis. Tadi kalau dalam definisi agama, dalam kias, sumber hukum Muhammadiyah itu Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Bagaimana sekarang tentang status hadis yang dhaif? Kalau hadis dhaif berarti tidak masuk sunnah sahihah. Tapi dia memiliki banyak periwayatan, satu dengan yang lainnya saling mendukung sehingga nanti naik menjadi hasan lighairi. Itu boleh atau tidak? Dan ternyata di kitab Masail Syatta, kita beberapa masalah di HPT jenengan jilid 1 nanti dilihat ya. Pasal ke-21 ada bab usul fikih. Maksudnya usul fikih ini apa? Usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan hadis Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting, kalau jenengan baca HPT susah ya untuk maksudnya usul fikih apa? Aplikasinya bagaimana? Itu kalau nggak ngaji ya nggak paham meskipun punya HPT. Di sana di pasal ke-7 dikatakan al-ahadits ad-dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dan. Hadis-hadis dhaif satu dengan yang lainnya saling menguatkan, la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi dikecualikan illa ma'a kathrati turuqiha, ada banyak jalan. Yang kedua, wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha, ada indikator yang menunjukkan otentisitas hadis tersebut berasal dari Nabi. Kemudian yang berikutnya walam tu'aridil Quran, tidak kontradiksi dengan Al-Quran, wal hadis as-sahih, atau kontradiksi dengan hadis yang lebih sahih. Kalau ada hadis dhaif yang semacam ini boleh digunakan. Nah, tapi nanti masuk sunnah sahih atau enggak? Dan nanti memunculkan bagaimana dinamika dalam memahami sunnah sahihah di dalam Muhammadiyah. Ketika kita lihatnya di SM Suara Muhammadiyah ini 1977, ketika mau diadakan tentang seminar nasional tarjih untuk membahas apa yang dimaksud dengan sunnah sahihah, apa yang dimaksud dengan sunnah sahihah, dan bagaimana penggunaan usul fikih kaidah yang ke-7 tadi, al-ahadits ad-dhaifah ya'dadu ba'duha ba'dan. Di antara ulama Muhammadiyah ketika itu yang berbicara tentang apakah sunnah sahihah, yaitu Insinyur Haji Basit Wahid gitu. Ini ditulis di SM. Kenapa kok perlu untuk didiskusikan?
atau untuk dibawa ke seminar nasional tarjih itu. Alasannya yang pertama, di Muktamar Tarjih ke-20 ya, yang diadakan di Garut 1976, itu permasalahan yang dibahas diantaranya sholatul Idain, sholat 2 hari raya 1976 Pak. Kalau jenengan bawa HPT ya, itu nanti jenengan lihat yang paling belakang, itu ada Muktamar Garut 1976. Tapi kalau jenengan cari di HPT, putusannya diantaranya tentang putusan sholat Idin, jenengan cari nggak akan ketemu gitu. Tapi ditulis, memang ditulis tidak atau belum dibukukan, nanti jenengan lihat di paling belakang ya. Tapi sama PDM Malang itu PDM Malang itu mencoba mempublish ya, diantaranya putusan Garut 1976, tapi itu diterbitkan untuk kalangan pribadi, itu ada saya, tapi fotokopian, diantaranya tentang sholat Idin. Tapi kalau jenengan tanya di PP, ya nggak ada, gitu. Karena memang sampai sekarang belum dipublish, karena menunggu di sebagian notulen Muktamar Tarjih belum ditemukan, daripada dipublish parsial menunggu yang lebih lengkap ya, janjinya PP pasca Muktamar ini, tapi sampai sekarang belum ada beritanya. Mudah-mudahan cepat ya, sehingga bagi jenengan tidak membingungkan, oh kita ngaji HPT kok HPT jilid 1 langsung jilid 3, jilid 2-nya mana, itu kan kadang bingung ya, apalagi yang baru belajar HPT gitu, akhirnya bingung gitu, HPT 2-nya mana gitu. Nah, di antara HPT 2 itu bicara sholat Idin. Nah, di antara keputusannya dalam putusan kita, kalau sholat Idin itu ada takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan, yaitu 75 atau jumlahnya 12. Misalnya 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Tetapi 1973 Pak, Majelis Tarjih Jawa Barat itu melakukan musyawarah wilayah gitu, dihadiri oleh utusan PP juga. Di antara kesimpulan mereka gitu, mereka mengatakan bahwasanya sholat Id itu tidak pakai takbir zawaid gitu. Tidak pakai takbir zawaid itu 1973. Kenapa demikian? Karena setelah mereka kaji hadis-hadis yang berbicara tentang takbir zawaid itu semuanya dhaif. Mereka berpedoman pada rumusan definisi agama berapa tadi? 1955. Dalam definisi agama Muhammadiyah itu apa? Agama itu ma anzalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Karena di situ pakai sunnah sahihah, berarti hanya hadis sahih saja yang dipakai di Muhammadiyah. Bagaimana kaidah yang ketujuh dari pasal ke-21 tentang usul fikih tadi? Hadis-hadis dhaif yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan bisa dijadikan hujah jika terpenuhi beberapa syaratnya tadi. Ada banyak riwayatnya, ada qarinah, indikasi yang berasal dari Nabi, tidak kontradiksi dengan Quran dan hadis. Kata Majelis Tarjih Jawa Barat, kaidah ini harus ditolak. Kenapa? Karena berlawanan dengan definisi agama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah 1945. Padahal kaidah ini sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih 1940. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan baca HPT memang tidak dijelaskan historitas atau sejarahnya. Kaidah usul fikih itu sudah 1940. Nah kalau begitu, kata Majelis Tarjih Jawa Barat, Muhammadiyah dalam beragama dasarnya Quran dan Sunnah sahihah. Berarti kalau ada hadis dhaif tidak digunakan. Sehingga kesimpulannya ketika itu,
dalam sholat idzan tidak pakai takbir zawaid, berarti takbirnya hanya sekali saja, takbiratul ihram, menggunakan keumuman hadis Nabi, idza qumta ila sholati apa? Fakabbir. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbir. Itu takbiratul ihram. Sebagaimana dalam HPT kita, kitabus shalah, redaksinya apa? Idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah Allahu akbar. Ini takbiratul ihram. Dalilnya apa? Li hadis idza qumta ila sholati apa? Fakabbir. Kalau engkau mau sholat maka ucapkanlah takbir. Berarti sholat id ya sama dengan sholat yang lainnya yang jumlahnya apa? 2 rakaat. Berarti sama dengan sholat Jumat, sama dengan sholat subuh, sama dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Argumentasi Majelis Tarjih Jawa Barat, karena hadisnya lemah, takbir zawaid itu hadisnya lemah, dan pemahaman mereka sesuai dengan definisi agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kalau sumber agama itu Quran dan Sunnah Sahihah. Adapun kaidah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1940-an tentang hadis dhaif ini harus ditolak gitu. Sehingga apa? Ketika itu sehingga perlu untuk dilakukan tadi diskusi panel kaidah usul fikih, atau tadi apa? Yaitu seminar nasional tarjih 19 apa? 77. Dan ketika di diskusi panel 1977 tadi dibahas tadi tentang termasuk definisi agama yang berkaitan dengan sunnah shahihah itu apa, kemudian bagaimana status kaidah tadi tentang hadis apa? Dhaif. Di antara kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita apa? Terbatas ya. Sunnah itu secara bahasa memiliki banyak arti ya. Menurut para ahli hadis, menurut ulama usul fikih dan para fuqaha atau ahli fikih. Berarti kalau kita bicara menurut ahli hadis, yang disebut sunnah itu apa? Sunnah ya 3, qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Qauliyah ucapan Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, takririyah ketetapan Nabi. Kalau menurut usul fikih, sunnah itu sumber hukum setelah Quran. Berarti Al-Quran, sunnah itu yang disebut masdarut tasrik, sumber hukum. Kalau dalam fikih, sunnah itu apa? Sesuatu kalau dikerjakan apa? Dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu apa? Tarikuhu. Kemudian yang kedua, kesimpulan tadi, diskusi panel tadi. Sunnah adalah muradif dengan hadis. Maksudnya sunnah dengan hadis itu sama, yaitu apa? Qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Kemudian sunnah bisa juga tidak muradif. Muradif itu sinonim ya, artinya berbeda. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan Nabi dan menjadi tradisi, maksudnya diikuti sahabat dan tabi'in. Suatu amaliyah atau ucapan yang mentradisi. Misalnya secara sholat, makanya sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi, berarti dilakukan Nabi, sahabat dan tabi'in. Tapi kalau hadis itu yang pernah dilakukan Nabi tapi tidak menjadi tradisi atau yang diucapkan Nabi. Misalnya apa Pak? Nabi ketika ke masjid pakai apa? Jalan kaki, atau misalnya apa? Pakai unta ya. Maka pakai unta itu tidak bisa disebut apa? Sunnah, meskipun diceritakan misalnya dalam hadis itu ya, itu. Kemudian berikutnya sunnah shahihah itu apa? Sunnah shahihah itu yang sebagaimana yang ada dalam definisi agama yang tadi sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih, itu maksudnya apa? Yaitu sunnah yang sampai kepada kita dengan cara yang mencukupi untuk dijadikan apa? Hujjah. Maksudnya sunnah yang bisa dijadikan hujjah. Sehingga di sini diklasifikasikan dalam masalah akidah harus pakai mutawatir. Ini ya, meskipun nanti kita butuh kajian khusus ya nih. Kemudian kalau masalah soal amaliyah atau furu' tidak harus mutawatir, boleh pakai ahad, baik statusnya itu apa? Sahih atau hasan. Artinya sunnah sahihah dalam definisi agama sebagaimana dalam masalah 5 tadi, dalam pandangan Muhammadiyah apa?
Maksudnya hadis yang makbul bukan berarti hadis sahih saja, tapi juga mencakup hadis hasan. Itu pandangan apa? Muhammadiyah dari diskusi panel tentang kaidah usul fikih tadi. Nah, kemudian kaidah usul fikih yang berkaitan dengan penggunaan hadis dhaif tadi, itu sudah tepat, tidak perlu untuk dikoreksi gitu. Kemudian nanti juga ada al-jarh wa ta'dil itu. Sebagaimana kaidah berikutnya ya, yaitu al-jarhu muqaddamun ala ta'dil ba'da al-bayan asy-syafi al-mu'tabar syar'an. Artinya kaidah ini juga sudah tepat, hanya saja nanti disyaratkan kalau ulama yang mengkritik perawi-rawi itu disyaratkan dia harus bertemu atau paling tidak memiliki sanad. Ini berat Bapak ini butuh apa, pelan-pelan ya, tapi waktu kita minimal nanti dengan topik-topik yang lain akan jelas ya intinya. Ya. Dari situ tahun 1985 1990 gitu, di masa Kiai Haji Azhar Basir dan Profesor Asmuni Abdurrahman ya, itu baru dirumuskan poin-poin dalam manhaj tarjih, itu ada 16 itu. Di antara poin yang pertama apa? Di dalam beristidlal dasar utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah Sahihah. Artinya ini karena tadi sudah 1985 sudah selesai apa? Diskusi panel berapa tadi? 1977. Oke. Nah, kemudian di era Pak Amin Abdullah, di putusan tarjih Jakarta tahun 2022, ini manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam itu. Di sana dijelaskan apa? Sumber ajaran agama adalah Al-Qur'an dan Sunnah Al-Maqbulah. Dulu As-Sunnah Sahihah, kemudian dari hasil diskusi panel ditetapkan, maksudnya Sunnah Sahihah itu ya Maqbulah. Di era Profesor Asmuni Abdurrahman dan Kiai Haji Azhar Basir itu juga sudah pakai Sunnah Maqbulah. Tapi secara resmi dikokohkan lagi di putusan tarjih Jakarta tahun 2000. Maksudnya Sunnah Sahihah itu Maqbulah. Itu ini bisa di-download Bapak dan Ibu sekalian di internet ya, tentang manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam yang hasil Muktamar Jakarta tahun 2000 itu. Intinya Mas, kenapa pakai Sunnah Maqbulah? Itu perbaikan dari terminologi sebelumnya, karena pernah disalahpahami oleh apa, Majelis Tarjih Jawa Barat gitu. Nah, sehingga tadi Muhammadiyah pakai Sunnah apa? Maqbulah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Bagaimana kaidah yang ketujuh di dalam usul fikih tadi? Kaidah ini ya valid, artinya apa? Sudah tepat, tidak perlu untuk dikoreksi kembali gitu. Nah, sekarang aplikasinya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang paling penting ya, karena kita momentumnya puasa, nanti akan melakukan sholat id itu. Kita lihat fatwa tarjih yang ada di TJA jilid 1 halaman 96 ya, tentang takbir zawaid gitu. Hasil putusan tarjih ke-20 di Garut 1976 ya, tentang sholat idan itu, di antara keputusannya apa? Tsumma yukabbir, kemudian orang itu takbir ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratil ihram sab'a takbiratin, 7 takbir li rakaah al-ula, untuk rakaat yang pertama. Intinya 7 itu selain takbiratul ihram Bapak dan Ibu sekalian. Berarti 8 dengan takbiratul ihram ya. Berarti Muhammadiyah sama dengan mazhab Syafi'i. Perlu dicatat ya. Soalnya di sebagian tempat ya, kebetulan yang diminta imam dan khatib itu afiliasi pemikirannya ke Saudi atau ke Hambali. Kalau di Hambali itu ngitung 7-nya itu termasuk takbiratul ihram, sehingga jamaahnya bingung gitu. Duh, tadi kok imamnya 7 kok tidak 8. Maksudnya takbir zawaid itu 7 itu ya termasuk takbiratul ihram. Kalau kita di Muhammadiyah sama dengan mazhab Syafi'i. Ketika imamnya ditanya pemahaman 7 itu tadi
termasuk takbiratul ihram. Berarti kalau kita di Muhammadiyah sama dengan mazhab Syafi'i. Berarti kalau sama takbiratul ihram ya 8 gitu. Meskipun pemahaman mazhab Hambali dan juga Ahasan, ada juga mungkin Ahasan di pengajaran sholat bilang 7 itu termasuk takbiratul ihram. Wa khamsan li tsaniyah, dan 5 di rakaat yang kedua. Ini putusan sudah menjadi putusan 1976, meskipun putusan ini ditolak oleh Majelis Tarjih Jawa Barat. Kenapa? Karena status hadisnya dhaif gitu. Semua hadisnya apa? Dhaif. Di antara hadisnya ya, riwayat Ahmad Ibnu Majah dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ya. Sesungguhnya Nabi itu kabbara fil id, takbir di salat id, itsnatai asyrata takbiratan, 12 takbir. Fil ula sab'an, di rakaat pertama itu 7, wa khamsan fil akhirah, dan 5 di rakaat yang kedua. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu hadis Daruqutni dan Abu Dawud. Di sana dikatakan Nabi bersabda, at-takbir fil fitri sab'un fil ula. Ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan baca TJA itu beberapa kutipan, tapi enggak semuanya, ada yang salah tulis gitu. Makanya penting ngaji, kalau enggak ini bahaya juga. Sab'an fil ula, bukan fil awal. Sab'an fil ula, karena bicara takbiroh itu. Ini HPT salah tulis ya. Bukan fil awal tapi fil ula. Khamsun fil akhirah itu. Kemudian hadis berikutnya hadis Amr ibn Auf al-Muzani. Nabi itu kabbara fil idain, takbir di 2 salat id, fil ula sab'an, di rakaat pertama 7 sebelum membaca, maksudnya membaca al-Fatihah. Sebagaimana umumnya kita. Tapi kalau jenengan pernah ke Yaman itu, biar kita pengetahuannya luas itu. Kalau ke Yaman, mazhab Zaidi itu takbirnya itu setelah baca Al-Fatihah, amin, baca surat, baru takbir itu. Dengan kok ada model itu, ada. Tapi kalau kita di Indonesia nggak ada yang mempraktekkan semacam itu. Intinya 3 hadis tadi menunjukkan kalau Nabi itu sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha itu ada takbir zawaid, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua, jumlah totalnya 12. Tapi sebenarnya semua hadis ini lemah, dhaif. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat yang nggak mau pakai hadis ini. Tapi ini hadisnya dhaif, lemah, tapi kan jumlahnya banyak kan, yuqawi ba'duha ba'dan, yang satu saling mendukung dengan yang lain. Kalau satu dengan yang lainnya saling mendukung, sebagaimana kaidah kita di usul fikih, kaidah keberapa tadi? Ke-7, berarti hadis, status hadisnya dari dhaif menjadi hasan, disebut hasan li ghairi. Kalau hasan li ghairi berarti masuk sunnah makbulah. Itu masuk kesimpulan ringkasnya semacam itu. Nah ini kalau kita lihat di kitab Muntaqal Akhbar gitu, semua hadis yang dikutip oleh TJA kita atau di putusan Garut 1976 itu ada di sana ya. Intinya bagaimana komentar Al-Imam Syaukani? Al-Imam Syaukani setelah panjang lebar ya, meskipun tadi di antara perawinya ada perawi namanya Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf itu. Kata Imam Syafi'i itu ruknun min arkanil kadzib. Dia pendusta. Tetapi di sini didiskusikan ya, nanti waktu kita nggak cukup ya. Intinya Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini, bahwasanya Imam Turmudi menganggap status hadis tadi hasan itu la'allahu u'tudhidha bisyawahid. Barangkali pendapat Imam Turmudi yang mengatakan hadis takbir zawaid tadi hasan, karena Imam Turmudi berpandangan bahwasanya ada syawahid, ada pendukung-pendukung riwayat yang lain, sehingga dari dhaif menjadi hasan. Itu intinya ya, kesimpulan kita. Itu jadi takbir zawaid ini tetap diamalkan di dalam
Muhammadiyah. Meskipun tadi ada dinamika antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat, tapi dengan dinamika itu melahirkan keilmuan yang lebih mapan di Muhammadiyah, termasuk apa yang disebut dengan sunnah shahihah, memunculkan tafsir ini sunnah makbulah. Maksudnya sunnah shahihah itu tidak hanya hadis sahih. Nanti kalau kita pakai hadis sahih saja Bapak dan Ibu sekalian, nanti dalam amalan kita banyak yang gugur gitu. Artinya nanti yang jenengan sholat id tapi tanpa takbir zawaid, karena tidak ada hadisnya yang sahih. Tapi kan jumlahnya banyak menjadi hasan. Tapi kalau jenengan pahami hanya hadis sahih saja, nanti yang jenengan sholat id tapi tanpa takbir zawaid, sehingga jamaahnya pada protes. Baru kali ini saya merasakan sholat id dengan rasa sholat duha itu. Nah, ini yang terakhir ya. Karena kita momennya Ramadan, kita coba lihat doa berbuka. Ini penting ya. Doa berbuka di Muhammadiyah, doanya apa? Yang umum di masyarakat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu. Tapi yang ada riwayatnya Pak itu, Bu, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu itu enggak ditemukan ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin itu kemungkinan hanya tambahan para ulama itu. Yang ada hadisnya itu hadis Abu Dawud gitu ya. Itu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Tapi di Muhammadiyah hadis itu enggak dipakai itu. Enggak dipakai di kitab siam kita. Di HPT jilid 1 ya. Yang di sana doa puasa itu yang bunyinya bagaimana? Waqul dan ucapkan ba'dahu. Sekarang doa berbuka itu dibaca sebelum berbuka, waktu berbuka atau setelah berbuka? Setelah. Ya kalau di TV itu sebelum berbuka ya. Tapi saya sudah cek ya, di mazhab Syafi'i hampir semua ulama bilang setelah berbuka ya. Cumanya mungkin nggak enak lah kalau di TV tayangan doa setelah berbuka, yang enak kan sebelum berbuka. Ya gitu. Ya nanti kita coba lihat ya. Zahabadzoma'u. Makanya di sana dikatakan waqul ba'dahu, dan ucapkanlah ba'dahu setelah berbuka. Jadi HWT kita ba'dahu setelah berbuka ya. Jadi bukan sebelum berbuka. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang ngajar ya, disampaikan ke muridnya setelah, bukan sebelum. Zahabadzoma'u, dhahaba telah hilang, apa dzoma'u? Apa haus. Wabtalat dan telah basah al-uruq urat-urat, wa thabata dan mudah-mudahan tetap apa al-ajru pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Tapi yang menjadi permasalahan ini kok konteksnya haus. Kalau jenengan bukanya tidak pakai air, gimana itu? Apa masih relevan doa ini? Nah kalau kita lihat di Fathul Mu'in, ini Fathul Mu'in itu mengkritik doanya jenengan itu. Coba ya di Fathul Mu'in dikatakan wa yusannu lan den sunatake apa ayakula nyento ngucap sapa wong akibal fitri ing dalam sawise buka. Fathul Mu'in bilang akibal fitri, berarti sama madzhab Syafi'i dengan ucapannya apa? Allahumma laka sumtu ala rizkika aftartu. Abu Dawud ini. Wa yazidulan nambah sapa wong, wa yazidulan nambah sapa man wong aftara sing buka sapa man bil ma'i kelawan banyu. Berarti kalau jenengan bukanya dengan air. Zahabadzoma'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Berarti Fathul Mu'in bilang doanya jenengan itu relevan kalau jenengan bukanya pakai air. Tapi kalau bukanya langsung apa Bu? Nyantap nasi ya gimana itu doanya? Masa zahabadzoma'u. Nah, tapi sebenarnya muhasinya atau yang memberi syarah Fathul Mu'in yaitu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, atau pernah kita bahas itu, pernah bersinggungan dengan Bayi Ahmad Dahlan. Banyak asumsi yang mengatakan beliau gurunya Bayi Ahmad Dahlan. Wa yazidu man aftara bil ma',
seharusnya redaksi ini dibuat saja atau dihilangkan saja oleh pengarang kitab Fathul Mu'in. Kenapa? Karena dhahabat dzama'u itu tidak harus berbuka dengan air, tetapi buka dengan apa saja, karena waktu orang berbuka itu ya diantaranya apa? Ingin menghilangkan dahaga itu. Sehingga kata Syekh Abu Bakar Satu Ad-Dimyati, seharusnya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabat dzama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bukan sebagaimana yang dikatakan di Fathul Mu'in, kalau dhahabat dzama'u itu kalau orang yang berbuka dengan air, itu artinya. Dan juga ternyata di Irsadul Ibad, sudah saya cek ya, penulisnya sama, Syekh Zainuddin Al-Malibari atau pengarang Fathul Mu'in. Di kitabnya yang Irsadul Ibad, dia itu tidak mengatakan kalau dhahabat dzama'u itu hanya untuk orang yang berbuka dengan air. Artinya doa ini digabung. Tapi kalau Muhammadiyah tidak. Kenapa tidak di Muhammadiyah? Di antara alasannya Bapak dan Ibu sekalian, ternyata hadis tadi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, itu hadisnya ada kritikan sanadnya. Ini Syarah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Jufri. Ini madhabnya Syafi'i juga. Wa yaqulu, dan mengucapkan orang yang berpuasa inda fitrihi, apa yang diriwayatkan oleh Mu'ad ibn Zuhrah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Makanya tadi tidak ada wabika amantu. Riwayat siapa? Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Wa Mu'ad itu perawinya Ibn Zuhrah. Lam yudrik, tidak pernah ketemu an-nabiyya, ke Nabi. Berarti perawi Mu'ad Ibn Zuhrah tidak pernah ketemu Nabi. Berarti seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi, sahabatnya dimisingkan, dihilangkan. Hadis semacam itu namanya mursal. Seharusnya kan tabi'in lewat sahabat baru Nabi. Nah, Mu'ad bin Zuhrah kan tidak pernah ketemu Nabi, berarti statusnya tabi'in. Tapi sahabatnya dibuang. Makanya hadisnya mursal, sehingga HPT kita tidak pakai Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tapi pakai dhahabat dzama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah yang ini menurut Imam Daruqutni bagaimana? Isnadu hasan, sanadnya hasan. Ini nggak hasan, nggak sahih. Boleh kita pakai nggak? Boleh. Kita pakai apa tadi, sunnah makbulah, tidak hanya sahih tapi hasan juga itu. Sehingga kesimpulan kita, klasifikasi sunnah makbulah dalam Muhammadiyah itu, hadis sahih itu dua ya, ada yang li dzatihi, ada li ghairihi. Kalau li ghairihi itu sebenarnya hadis hasan li dzatihi tapi jumlahnya banyak. Hasan dua, hadis hasan li dzatihi kalau jumlahnya banyak menjadi sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li ghairihi ini asalnya apa? Hadis dhaif karena riwayatnya banyak, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Tapi catatannya tidak maudhu'. Maudhu' itu apa? Palsu. Kalau hadis palsu jumlahnya banyak ya tetap nggak bisa menjadi hasan li ghairihi. Atau hadis matruk. Matruk itu ada perawi yang tertuduh dusta. Artinya yang dhaif yang bisa dikatrol menjadi hasan itu kalau misalnya hanya hafalannya, ingatannya lemah itu. Tapi kalau dia pelaku dusta ya tidak bisa, karena itu matruk. Nah, bedanya hadis sahih dengan hasan apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini penutup kajian kita ya. Hadis itu dikatakan sahih jika terpenuhi 5 syarat. Ini yang paling penting. Yang pertama apa? Ittisalus sanad. Sanadnya bersambung, berarti dari mukharij perawi hadis, misalnya Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, ke atas terus itu harus sambung sampai Rasulullah. Kalau putus sahabat tadi apa namanya? Mursal itu. Kalau hanya sampai sahabat saja hadisnya apa? Mauquf itu. Kalau sampai tabi'in saja apa? Maqtu'. Itu kajian hadis ya. Intinya harus bersambung. Kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil. Adil itu ya sudah akil, balik, tidak fasik atau memiliki integritas moral yang baik. Kemudian dzabit ini
cerdas secara intelektual, baik secara ingatan maupun tulisan. Yang membedakan hadis hasan dengan sahih itu hanya pada status dhabitnya. Dibagi menjadi dua. Kalau tamamu dhabti, sempurna kedhabitannya, itu sahih. Kalau khafifu dhabti, kurang sempurna itu. Ya, mungkin kalau kita buat presentasi, kalau hadis sahih itu 75 ke atas. Tapi kalau hadis hasan 50 ke atas gitu. Itu kira-kira semacam itu ya. Tapi kalau 50 ke bawah itu dhaif. Meskipun di ilmu hadis nggak ada ini untuk memudahkan saja. Artinya kalau sahih itu berarti perawinya betul-betul sempurna kecerdasan intelektualnya. Tapi kalau kurang sempurna itu hasan. Kemudian bebas dari syad, tidak melakukan anomali, yaitu seorang perawi menyimpang dari perawi yang lain yang lebih kredibel. Misalnya kita semuanya ngaji, ada satu yang bilang menyelisih, kata sunnah sahihah itu ya hanya hadis sahih. Padahal ditanya yang lain, sunnah sahihah itu termasuk juga hadis hasan. Meskipun dia berangkat ngaji sejak awal juga datang, tapi mungkin karena ngantuk dikit, oh sunnah sahihah hadis, berarti Muhammadiyah hanya pakai yang sahih aja. Ya meskipun hadir ngaji, tapi dia menyimpang dari kesimpulan mayoritas, itu syad, namanya anomali. Kemudian ilah, ada cacat, itu yang disebut dengan hadis sahih, dan beda hadis sahih dengan hasan. Mungkin demikian kajian kita tentang tadi sumber hukum primer dalam Muhammadiyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Mungkin sekian, ada yang ditanyakan atau langsung kita tutup ini? Nggak ada yang ditanyakan ya? Ya, karena nggak ada, langsung kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.